Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya Puji Kejora. Sebuah kisah yang berjudul Tumbal Penglaris. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sesampainya di rumah, ibu sudah menunggu di depan pintu. Tiba-tiba beliau memelukku erat. "Ya Allah, akhirnya kamu pulang, Nak. Kamu gak apa-apa kan, Put?" Dari suaranya aku yakin ibu sangat khawatir. "Iya, Bu, Putri gak apa-apa, Putri baik-baik saja. Tadi ibu dengar kalau di pabrik ada orang bunuh diri. Seketika ibu jadi ingat kamu." "Putri gak apa-apa, Bu. Yang bunuh diri itu malah atasan Putri." Sengaja aku tidak memberitahukan ibu tentang kejadian yang menimpaku. Aku takut beliau justru kenapa-napa. Harry yang baru keluar dari kamar memandang kami bergantian. "Memang Mbak Putri kenapa, Bu?" tanya Harry sambil mengucek mata. "Nggak apa-apa," sahutku saat ibu ingin mengucapkan sesuatu. Ibu lalu mengalihkan pandangannya padaku dan kusambut dengan gelengan kepala agar ibu tidak memberitahukan apapun pada Harry. Harry kembali ke kamar, lalu aku menarik ibu untuk duduk di ruang tamu. "Putri mohon jangan katakan apapun pada Harry, Bu. Putri gak mau Harry kepikiran yang aneh-aneh." "Iya maaf, tadi ibu malah mau cerita ke Harry." Aku hanya bisa tersenyum lalu beranjak ke kamar dan ibu juga masuk ke kamarnya. Saat ingin memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara permainan lato-lato yang terdengar sangat dekat. Mataku membelalak. Kenapa suara itu datang lagi? Padahal kemarin-kemarin suara itu sudah tidak terdengar. Aku segera menutup telinga dengan bantal, lalu mencoba memejamkan mata kembali saat suara itu mulai terdengar semakin dekat. Di depan sebuah istana yang megah, aku melihat lalu lalang manusia-manusia aneh. Manusia itu bertubuh setengah manusia dan setengah ular. Bagian tubuhnya yang atas berbentuk manusia, tapi bagian bawahnya adalah ekor ular. Mereka mondar-mandir membawa tombak. Beberapa dari mereka menatapku dengan acuh, sebagian lagi mendatangiku. Mereka memaksa aku masuk ke dalam istana itu. Tapi aku menolak. Tanpa berbicara, mereka seolah mengatakan aku akan mendapatkan apapun yang aku inginkan di dalam istana itu. Namun aku dengan tegas menolak. Lalu tiba-tiba saja bermunculan manusia-manusia aneh lainnya. Ada sekumpulan perempuan yang dililit rantai. Wajah mereka hitam dan seram. Rambutnya acak-acakan dan mulutnya terus mengeluarkan darah. Di sisi lain sekumpulan wanita telanjang dengan rantai di tangan dan kakinya. Seluruh tubuh mereka berborok hingga mengeluarkan aroma busuk dan anyir. Di bagian lain anak-anak kecil dirantai dan dipaksa untuk mengangkut bebatuan besar. Anak-anak berwajah pucat itu menangis dan berteriak kelelahan. Tetapi tubuhnya terus bekerja. Mereka mendekatiku, mencoba untuk menggapaiku sembari merintih meminta tolong. Aku berjalan menjauh, tetapi sebuah tangan hitam dan besar mencengkram bahuku hingga aku tidak bisa bergerak. Aku mencoba memberontak, tetapi tangan besar itu begitu kuat. Tidak, lepas." Aku terus memberontak, tetapi semakin aku mencoba lepas, tangan itu semakin erat mencengkram. "Tidak, jangan." Aku terbangun dengan nafas terengah. Sejenak aku memindai sekitar dan bernapas lega saat ternyata aku ada di kamarku sendiri. Kuusap keringat di dahi yang turun dengan deras. Aneh, kenapa aku mendapatkan mimpi seburuk itu? Apakah mungkin setan perempuan itu masih mengincarku? Aku segera bangkit dan duduk di tepi ranjang. Jam di dinding menunjuk angka 2. Aku pun bangkit dan keluar dari kamar menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelahnya aku khusyuk meminta pertolongan kepada sang kolik. "Loh,
Mbak Putri nggak siap-siap kerja? Heri yang sudah lengkap memakai seragam duduk di sebelahku di ruang makan. Iya, rencananya Mbak mau keluar dari pabrik itu. Loh, kenapa? Tanya ibu sembari meletakkan air putih satu teko di meja makan. Enggak apa-apa Bu, Putri merasa kurang sreg aja kerjaannya. Terlalu berat dan terkekang. Putri jadi nggak ada waktu buat ngurusin ibu dan Heri. Terus kalau nggak kerja nanti sekolah Heri gimana Mbak? Heri diam sejenak. Apa Heri ikut cari kerja? Kamu masih kecil Her, mana ada yang mau pakai jasa kamu? Ibu menyela. Tenang Heri, kamu belajar aja yang rajin. Masalah biaya serahkan sama mbakmu ini. Mbak yakin suatu saat bisa menyekolahkan kamu sampai lulus. Aku memberi semangat Heri supaya dia tidak khawatir. Lalu aku menatap ibu yang tengah lahap memakan lele goreng buatanku. Tidak biasanya ibu mau memakan ikan air tawar itu, meskipun sudah dipaksa sedemikian rupa. Bu, enak ya lelenya? Tanyaku sembari tersenyum. Iya enak. Ibu tidak berhenti mengunyah. Kalau sambelnya enak juga nggak? Tanyaku lagi. Enak banget. Ibu masih terus mengunyah. Lalu tiba-tiba ibu berhenti makan dan menatapku. Gimana kalau kita jualan pecel lele aja? Kayak yang di kota-kota. Aku tersenyum mendengar ucapan ibu, karena akhirnya beliau sadar apa yang sedang aku pikirkan. Putri juga rencananya gitu Bu. Daripada kerja ikut orang, mending jualan, nggak terkekang oleh siapapun. Tapi gimana dengan modalnya? Putri ada simpenan, kita pakai saja itu dulu. Ibu manggut-manggut lalu lanjut memakan makanannya. Aku pun melanjutkan memakan makananku. Malam harinya saat aku merinci apa-apa saja yang dibutuhkan untuk berjualan, telingaku kembali mendengar suara lato-lato di belakang rumah. Meskipun aku mencoba tidak mengindahkan suara itu, tetapi suara itu justru semakin terdengar jelas. Alam kita sudah berbeda, tolong jangan ganggu aku. Aku membatin lalu merapalkan doa. Suara lato-lato itu memang menghilang, namun tiba-tiba aku merasa kamarku sangat dingin. Aku ingat kalau kipas angin sudah aku matikan tadi, tetapi kenapa masih juga terasa dingin. Aku menoleh ke arah kipas angin. Terkejutnya aku saat mendapati wajah bocah laki-laki pucat hanya berjarak beberapa senti saja dengan wajahku. Matanya hitam legam, terpancar sebuah ketakutan dan kesedihan dari dalam bola matanya yang hitam itu. Lalu bibirnya bergerak hendak mengucapkan sesuatu. Tolong. Ya, dia meminta tolong. Minta tolong dari apa? Lalu siapa sebenarnya bocah itu? Aku sendiri tidak tahu siapa dia. Sepulangku kemari, aku belum pernah sekalipun melihat bocah lelaki hantu ini. Siapa kamu? Meskipun terbata, aku memberanikan diri menanyainya. Dia membisu lalu menghilang begitu saja, meninggalkan aku dengan segala pertanyaan di kepala. Kenapa harus aku? Mentari pagi telah menyingsing. Sinarnya yang hangat menembus ke dalam kamar melalui sela jendela. Aku menggeliat lalu beranjak turun dari ranjang. Hampir saja aku terjatuh saat sesuatu berbentuk bulat dan keras terinjak oleh kaki. Aku menunduk untuk meraihnya. Lato-lato, gumamku bingung. Aku membawa keluar benda yang sempat viral itu keluar kamar dan meletakkannya di meja makan. Lalu aku bersiap untuk mandi. Heri keluar dari kamar dengan seragam lengkap. Dia bersiap duduk di meja makan untuk sarapan. Matanya memperhatikan lato-lato yang aku letakkan di sana. Loh, Mbak Putri beri lato-lato? Dia nyengir. Ih, kayak anak kecil. Itu bukan punya Mbak. Aku menyambar handuk dan menyampirkannya di pundak. Kalau bukan punya Mbak Putri, lalu punya siapa? Lah, Mbak kira itu punya kamu tadi. Mbak nemu tergeletak di lantai kamar Mbak. Heri mengamati lato-lato itu dengan mendekatkan wajahnya. Dia mengernyitkan dahi, lalu sedetik kemudian matanya membulat, lalu mundur dengan tergesa sampai dia jatuh terjengkang. Heri, teriakku sambil berlari menghampiri dan membantunya untuk bangkit. Kamu ngapain sih pakai acara jatuh segala? Ucapku sesaat setelah Heri berhasil bangkit. Itu kan lato-lato Dimas. Heri menunjuk lato-lato tersebut. Seketika dahi ini mengernyit. Dimas, adiknya Sari. Heri mengangguk cepat. Namun aku sangsi itu milik Dimas. Bukankah yang memiliki lato-lato di desa ini banyak?
dan semua bentuk lato-lato itu sama. Dari mana kamu tahu itu punya Dimas? Bisa saja kan itu punya orang lain yang bentuk dan warnanya sama, kayak punya Dimas. Enggak mbak, aku yakin betul itu punya Dimas. Aku pernah minjem lato-lato Dimas. Di lato-lato itu ada sebuah gambar yang dibuat oleh Dimas dengan spidol permanen. Aku meraih lato-lato itu dan mengamatinya. Benar juga, ada sebuah gambar ular di bola lato-lato tersebut. Ular. Mendadak aku jadi ingat dengan mimpiku waktu itu. Mimpi tentang manusia setengah ular. Aku meletakkan kembali lato-lato ke meja. Udah mbak, aku mau berangkat aja. Harry melupakan nasi goreng di meja makan, lalu keluar rumah. Sarapan dulu Harry, teriakku. Namun dia hanya menggeleng sembari terus keluar dari rumah. Akhirnya aku memutuskan untuk mandi dan berencana untuk pergi ke pasar membeli segala sesuatu yang nantinya aku butuhkan untuk berjualan. Ketika aku sampai di pintu belakang, dan entah kenapa hati ini merasa ingin sekali melihat ke arah lato-lato itu. Dan saat aku melihatnya, 2 biji lato-lato itu tiba-tiba saja bergerak, lalu menggelinding ke bawah kakiku. Wah, setan! Aku berlari keluar rumah melalui pintu belakang, sampai menubruk ibu yang hendak menjemur cucian. Ya Allah Putri, sentak ibu. Kamu ngapain sih? Cucian ibu jadi jatuh kan? Ayo ambil. Aku hanya bisa meminta maaf sambil menjemput cucian ibu yang tercacar di tanah dan memasukkannya kembali ke ember lain. Alamat disuruh bilas lagi deh. Kamu ngapain lari-lari sambil teriak setan? Kalau gini, ibu jadi kerja 2 kali kan? Omel ibu. Maaf bu, tadi memang di dalam ada setan. Setan apa? Berpuluh tahun ibu tinggal di rumah ini, belum pernah sekalipun lihat setan. Bener bu, Putri gak bohong. Lalu aku menceritakan apa yang baru saja terjadi di dalam rumah. Ibu hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Putri, udah besar masih juga takut sama setan. Tuh, lato-lato paling juga kena angin terus bergerak jadi menggelinding karena kamu naruhnya kurang ke tengah. Bisa jadi sih, tapi kalau kena angin masa iya gelindingnya bisa pas ke bawah kakiku. Udah, gak usah alasan. Cepat bilas cucian ibu yang udah kamu jatuhin. Ibu melenggang masuk ke dalam rumah. Tinggallah aku sendiri bersama dengan ember dan cucian kotor. Ini semua gara-gara lato-lato itu. Selesai membilas cucian, aku segera menjemurnya sekalian. Setelah itu baru aku masuk untuk mengganti pakaian dan bersiap ke pasar. Ayo bu, kita ke pasar cari bahan-bahan. Apa nggak terlalu cepat Put? Memang kamu sudah ada lokasinya. Aku menepuk jidat. Benar juga kata ibu. Harusnya aku cari lokasi dulu, bukan malah beli bahan dulu. Makanya, kalau mau memulai sesuatu itu, jangan gerusa-gerusu, jadi bubar nanti semuanya. Ibu masuk ke kamarnya lalu memakai jilbab biru yang menjadi warna favoritnya. Ibu mau kemana? Tanyaku heran. Mau cek lokasi, kamu ikut gak? Lokasi apa bu? Ya lokasi buat jualan kamu. Ibu dapat tawaran lokasi yang bagus buat jualan. Letaknya di ujung kampung, dekat dengan jalan utama yang menuju jalan raya. Aku mengernyit sejenak. Jalan ujung kampung, yang ada bakso kumisnya itu. Ibu mengangguk. Aku kembali teringat dengan bakso yang beberapa waktu lalu pernah aku beli. Mendadak bulu romaku berdiri. Apa nggak apa-apa buka warung di sana bu? Aku takut nanti kalau warung kita justru... Nggak usah suuzon dulu. Lagian kita kan jual penyetan bukan bakso. Sahut ibu sembari menyambar tas di atas televisi. Aku ikut menyambar tas lempang di belakang pintu kamar lalu bergegas mengikuti langkah ibu. Kami terus berjalan hingga sampai ke tempat yang dituju. Di sana, seorang bapak-bapak berdiri di bawah pohon mangga di seberang warung bakso yang sudah terlihat ramai. Assalamualaikum Mas Burhan, ucap ibu sesampainya di depan bapak-bapak itu. Waalaikumsalam Mbak Larsi, jawabnya. Ini Putri Mas, anak saya. Ibu menyentuh pundakku sebagai isyarat agar aku menjabat tangan Pak Burhan. Saya Putri Pak. Cantik ya, manis kayak ibunya. Pak Burhan terkekeh membuat beberapa kerutan di wajahnya semakin jelas. Ya cantik Mas, namanya anak perempuan. Ibu ikut terkekeh. Sementara aku hanya bisa tersenyum simpul, malu. Jadi gimana Mbak Larsi?
Tempatnya adem kan? Nanti Mbak Larsi bisa ambil listrik di rumah saya. Tunjuk bapak itu ke rumah yang tidak jauh dari jalan. Ibuku mengangguk setuju. Mereka berbincang sejenak sebelum akhirnya ibu menyerahkan sebuah amplop pada bapak itu. Tidak berapa lama kami berpamitan untuk pulang. Loh Bu, yang ibu kasih ke bapak itu tadi apa? Tanyaku sembari berjalan pulang. Itu uang sewa Put. Ibu sudah menyewa lahan itu untuk kita jualan selama 3 bulan. Mataku membulat. 3 bulan? Ibu dapat uang dari mana? Putri kan belum kasih ibu uangnya. Ibu menjual perhiasan peninggalan bapakmu. Hasilnya lumayan. Sisanya bisa kita gunakan untuk membeli perlengkapan warung. Tapi Bu, Putri kan... Nggak usah dipikirkan Put. Yang penting keinginan kamu memiliki usaha sendiri terwujud. Aku langsung menghambur memeluk wanita yang sudah melahirkanku itu. Memang pengorbanan ibu itu nggak pernah ada habisnya. Sesampainya di depan rumah, aku terkejut melihat Mbak Yayu dan Mas Wahyu berdiri di teras. Mereka tersenyum saat melihatku mendekat. Mbak Yayu, Mas Wahyu? Aku menyalami Mas Wahyu lalu memeluk Mbak Yayu. Gimana kabar kamu Put? Mbak Yayu mengelus pundakku. Alhamdulillah sehat Mbak. Syukurlah. Mbak Yayu dan Mas Wahyu kompak berucap. Oh ya Bu, kenalin ini Mbak Yayu sama Mas Wahyu, teman Putri di pabrik. Merekalah yang bantuin Putri. Aku memperkenalkan dua orang penyelamatku itu pada ibu. Ibu dan kedua temanku itu saling bersalaman. Lalu ibu menyuruh kami masuk ke rumah. Silahkan dinikmati Mas, Mbak, ujarku sembari meletakkan 3 gelas teh hangat dan beberapa cemilan kecil di meja. Mereka dengan senang hati meminum teh buatanku, lalu memakan cemilan sambil sesekali bercerita. Dari Mbak Yayu, aku dengar pabrik sosis perlahan mulai bangkrut. Banyak pegawai dipecat dan sebagian lagi mengundurkan diri. Kabar jika pabrik membutuhkan tumbal sebagai penglaris menyebar dengan cepat. Entah siapa yang menyebarkannya, tapi berita itu sudah menjadi rahasia umum. Mbak Yayu kini membuka warung di depan rumahnya, sementara Mas Wahyu masih mencoba peruntungan bekerja di pabrik lainnya. Andai saja tidak ada mereka, mungkin aku tidak lagi di sini. Tadi ibu kamu cerita, kamu mau buka warung penyet ya? Tanya Mbak Yayu sembari mengunyah cemilan. Iya Mbak, daripada kerja ikut orang, aku trauma. Semoga warung kamu laris manis ya Put, ucap Mas Wahyu. Amin, sahutku dengan semangat. Kami pun melanjutkan bertukar cerita sampai bosan. Bu, hari ini jadi ke pasar kan? Tanyaku setelah melihat Heri pergi ke sekolah. Gimana kalau kita ke toko Pak Gio aja? Hitung-hitung ngelarisi dagangannya Pak Gio, jawab ibu. Boleh juga Bu, lebih dekat juga kan? Ibu hanya menjawab dengan senyuman. Lalu sesaat kemudian kami beranjak menuju toko Pak Gio yang ada di ujung kampung. Sesampainya di sana, Pak Gio menyambut kedatangan kami dengan senyuman ramah. Dia menawarkan beberapa barang yang mungkin akan kami butuhkan nanti, seperti baskom, capitan gorengan, dan lainnya. Meski tidak terlalu besar, tetapi toko Pak Gio sangat komplit, jadi tidak perlu lagi ke pasar. Wah, Dek Putri hebat juga ya, bisa buat warung makan. Pak Gio memuji dengan senyuman lebar. Tangannya cekatan memasukkan barang belanjaan ke dalam plastik. Belum apa-apa Pak, kami masih mencoba. Doakan saja laris ya Pak. Ibu menjawab dengan ramah. Pak Gio mengangguk sembari tersenyum. Aku menyambar semua belanjaan setelah Pak Gio menyebutkan nominal keseluruhan belanjaan. Setelahnya kami berpamitan pulang. Namun ketika baru beberapa langkah, aku merasakan ada hawa dingin yang menabrak tubuh. Seketika aku merasa menggigil, padahal cuaca sedang panas. Aneh. Lagi-lagi aku terbangun di depan sebuah istana megah. Istana yang sama seperti istana kemarin. Istana yang penuh dengan manusia-manusia aneh. Bedanya, kali ini mereka yang kemarin terlihat di rantai tidak ada lagi. Yang ada manusia-manusia setengah hewan terlihat masuk ke istana. Mereka semua terlihat senang. Mereka juga memakai pakaian dan perhiasan yang indah. Lalu suara alunan gamelan lirih terdengar. Aku yang masih berdiri di depan istana, tiba-tiba saja kini berdiri di sebuah kamar yang indah. Kamar dengan sebuah ranjang besar terbuat dari emas. Seluruh dinding dari kamar juga terbuat dari emas. Aku takjub. Tetapi sedetik kemudian, ketakjubanku berubah menjadi ketakutan. Ya,
Tiba-tiba saja aku sudah memakai pakaian pengantin adat Jawa. Lalu dua orang perempuan setengah ular masuk ke dalam kamar dan membimbing kedua tanganku. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, aku menurut begitu saja. Padahal dalam hati aku benar-benar ketakutan dan enggan mengikuti kedua wanita itu. Mereka terus membimbingku berjalan keluar dari kamar menuju sebuah singgasana emas yang begitu megah. Di sana seorang pria tengah berdiri dengan sikap pongah. Pria itu melirikku tajam lalu tersenyum miring. Tidak. Aku terbangun dengan nafas tersegal. Sejenak melirik jam di dinding yang masih menunjuk angka 2. Tapi yang aneh dan terasa sangat nyata, aku masih ingat betul wajah pria setengah ular yang duduk di singgasana itu. Aku bergidik dan bergegas keluar dari kamar untuk mengambil wudhu. Di saat ketakutan merajai hati, aku rasa hanya pada Tuhanlah aku mengadu. Namun saat sampai di pintu kamar, kakiku menginjak sesuatu yang lunak dan panjang. Sesuatu itu bergerak hingga aku berjingkat dan kehilangan keseimbangan hingga jatuh terduduk di lantai. Aku mengamati sesuatu yang kini bergerak meliuk-liuk di depanku. Seekor ular hijau berukuran besar menghadang jalan. Ular itu melenggak-lenggok lalu perlahan berdiri. Aku yang terpana melihat sesuatu hal ganjil di depanku itu hanya bisa melongo. Ingin teriak tapi bibirku terasa keluh. Tiba-tiba saja ular itu berubah menjadi sosok pria yang ada dalam mimpiku. Hanya separuh tubuhnya yang berbentuk manusia, separuh lagi tentu saja berbentuk ular. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Sosoknya memang tampan, kulitnya putih dan matanya indah dengan pupil mata kuning dan hitam memanjang. Dia tersenyum. Sesaat aku terpesona dengan karismanya, hingga ketika taring-taringnya terlihat, aku pun tersadar jika di depanku bukanlah manusia asli. Mbak Putri, Eri membuka pintu kamarku dengan kencang. Sosok di depanku mendadak hilang begitu saja. Harry bergegas memapaku bangkit karena sungguh tulang-tulangku terasa lemas. Adik lelakiku itu lalu mendudukkan aku di tepi ranjang. Harry tadi dengar suara benda jatuh dari kamar Mbak Putri. Harry panggil-panggil juga nggak ada sautan. Jadi Harry terpaksa dobrak pintu kamar Mbak karena khawatir terjadi apa-apa. Aku hanya mengangguk. Harry menyentuh keningku sesaat lalu menariknya kembali. Mbak Putri demam. Tunggu ya, Harry bilang sama ibu dulu. Dia lalu keluar dari kamar meninggalkan aku sendirian. Mendadak teringat kembali dengan sosok pria setengah ular itu. Mau apa dia? Kenapa dia mengejarku sampai di alam nyata? Ibu memberikan obat penurun panas setelah sebelumnya memberiku semangkok bubur hangat. Gara-gara aku, ibu dan Harry harus repot membuat bubur tengah malam. Setelahnya, aku merasa mengantuk. Namun di sela kantuk yang mendera itu, aku mendengar suara berisik di luar rumah. Penasaran, aku pun beranjak dari ranjang dan mengintip melalui sela jendela kamar. Mataku memincing melihat keluar rumah yang masih gelap. Hanya ada bola lampu 5 watt yang memberi penerangan. Tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan lewat dan berhenti di bawah pohon mangga. Aku mempertajam penglihatan ke arah pohon mangga dan terkejutnya aku saat melihat ada seseorang di sana. Dari perawakannya aku yakin dia seorang pria. Saat ini pria itu sedang berdiri membelakangiku. Pria itu menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu berbalik dan membungkuk. Wajahnya tertutup oleh masker hingga aku tidak bisa mengenalinya. Sesekali pria berjalan mondar-mandir di depan halaman rumah. Aku terus mengamati sosok pria tersebut hingga dia selesai melakukan aksinya. Tidak berapa lama dia pun pergi. Selepas kepergian pria tersebut, aku merasa hawa di dalam rumah semakin panas. Aku melirik kipas angin di sudut kamar yang masih menyala. Aneh, bukankah seharusnya udara menjadi sejuk karena adanya kipas angin? Tetapi kenapa sekarang justru panas dan pengap? Aku sampai tidak tahan dan membuka jendela kamar dengan lebar. Terkejutnya aku saat jendela terbuka lebar. Sosok anak kecil yang sering bermain lato-lato itu sudah berdiri di sana. Wajah kami teramat dekat hingga aku tidak sempat menghindari tatapan matanya. Bahkan untuk berteriak saja, aku tidak sanggup. Entah karena tubuhku yang memang sedang lemah atau karena pengaruh obat, aku jatuh ke lantai. Pandanganku memburam, lalu hanya gelap yang terlihat. Aku membuka mata perlahan lalu mengerjap. Aku masih di kamar. Hanya saja sekarang aku di ranjang. Bukankah seharusnya aku di lantai karena semalam pingsan? Atau apa yang terjadi semalam itu hanya mimpi? Kenapa rasanya masih berat?
dan tubuhku seperti baru saja kerja rodi. Pintu kamar terbuka. Seorang perempuan parubaya dengan pakaian khas dokter masuk dengan senyum terkembang, disusul oleh ibu dan Harry di belakangnya. "Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar, Put." Ibu bergegas menghampiri, disusul oleh perempuan berbaju dokter. "Permisi, Bu, saya periksa anaknya dulu ya." Perempuan berbaju dokter itu mendekat, lalu tersenyum. Tiba-tiba saja aku melihat wajah wanita itu seperti diselimuti sisik berwarna hijau. Kontan aku merangsek ke sudut ranjang. "Pergi, jangan ganggu aku." Aku mengibaskan tangan mengusirnya. Akan tetapi wanita itu justru semakin mendekat dengan seringai menakutkan di bibirnya. Taring-taringnya yang terlihat tajam nampak menyembul di antara bibirnya. "Kau harus ikut aku, anak manis," ucapnya dengan terus menyeringai. "Tidak, aku tidak mau pergi." Aku terus merangsek mundur sampai tidak dapat bergerak lagi karena terhalang dinding. Ibu terlihat kebingungan. Beliau ikut naik ranjang dan mendorongku agar mendekat ke arah wanita ular itu. "Ayo Putri, diperiksa dulu sama Bu Bidan Eni." "Enggak Bu, dia bukan bidan, dia siluman ular." Teriakku membuat dahi ibu mengernyit. "Istighfar, Putri, istighfar." Ibu mengucap lenganku sembari mengucapkan istighfar agar aku mengikutinya. Tetapi entah mengapa telingaku justru sakit mendengarnya. Aku melihat pintu kamar yang terbuka. Sosok wanita ular itu mulai mengulurkan kedua tangan, hendak menangkapku. Sementara ibu terus memegangiku. Tidak ingin menjadi santapan siluman itu, aku mendorong tubuh ibu dan melompat menuruni ranjang. Dengan langkah lebar aku berlari keluar rumah. Lagi-lagi aku dibuat terkejut karena di halaman rumah terdapat banyak sekali ular. Tubuh mereka yang mengkilap diterpa sinar matahari memenuhi halaman rumah. Tidak ada sejengkal tanah pun yang tersisa untukku berpijak. "Putri," aku menoleh dan melihat ibu berlari menyusulku. Di belakangnya, wanita ular itu mengikuti. "Berhenti, jangan mendekat." Aku mengacungkan kedua tanganku supaya mereka berhenti mendekat. Aku benar-benar terdesak. Di depanku, ibu dan siluman ular berusaha menangkap, sementara di belakangku ratusan ekor ular menghadang. "Putri, ini ibu nak, sadar nak, istighfar." Lalu mulut ibu mulai komat-kamit. "Berhenti Bu, berhenti, telingaku sakit." Aku menutup kedua telingaku dengan tangan, berharap suara itu menghilang. Tidak tahan dengan rasa sakit di telinga, ditambah lagi dengan siluman ular yang kian mendekat, aku memutuskan untuk berlari menyeberangi lautan ular di bawah. Dengan bantuan gagang sapu, aku melewati ratusan ular itu dengan mudah. Ibu terus saja memanggil namaku sembari berlari mengejar. Sesekali aku menoleh ke arah ibu dan melihat wanita ular itu terus mengejarku. Bahkan kini, tidak hanya wanita setengah ular itu yang mendekat, tapi ratusan ekor ular yang menggeliat di halaman juga ikut mengejar. Aku terus berlari, hingga di depan rumah Pak Waluyo, aku terjatuh. Si pemilik rumah tengah di halaman rumah saat aku jatuh. Dia berusaha mendekat dan mungkin hendak menolongku. Namun aku melihat sosok mengerikan di belakang Pak Waluyo. Sosok yang sama dengan yang saat ini mengejarku. Bergegas aku bangkit dan berlari kembali. Aku tidak tahu kemana kaki ini melangkah. Yang aku tahu aku harus segera pergi sejauh-jauhnya. Sampai di tepi jalan raya, aku berhenti sejenak untuk mengambil nafas yang sudah hampir putus. Namun aku rasa keputusanku itu salah, karena di tempat ramai ini justru sosok-sosok mengerikan bertambah banyak. Aku melihat ada masjid di seberang sana. Tanpa pikir panjang, aku pun berlari menyeberang jalan, bermaksud untuk mencari perlindungan di dalam sana. Akan tetapi tiba-tiba saja tubuhku terpelanting hingga jatuh berguling di aspal. Saat mencoba bangkit, tubuhku terasa sakit semua. Perlahan pandanganku memudar, lalu hanya gelap yang aku lihat. Aku terbangun di sebuah istana yang megah. Kali ini aku duduk di singgasana bersama dengan Pangeran Tempo Hari. Wajahnya yang tampan semakin mempesona saat memakai pakaian pengantin adat Jawa. Dia melirikku, tersenyum, lalu menggenggam tanganku erat. Pangeran tampan itu mendekatkan bibirnya ke telingaku, lalu berbisik, "Sebentar lagi, kamu akan jadi milikku." Entah kenapa aku hanya bisa tersenyum sembari mengangguk kecil. Padahal ingin rasanya berlari menjauh. Istana yang awalnya sepi, perlahan menjadi ramai.
Banyak sekali makhluk yang datang dan berdiri di depan singgasana. Mereka menunduk takzim pada sang pangeran. Kemudian seorang pria tua keluar dari sebuah ruangan. Dia membawa dupa dan bunga-bungaan. Aroma dupa yang menyengat membuat kepalaku seketika pusing. "Apakah pangeran siap untuk melangsungkan pernikahan ini?" tanya si pria tua itu. "Aku siap," jawab pangeran mantap. Dia menggenggam erat tanganku seolah enggan melepaskannya. "Dan kau anak manusia, apa kau siap?" Mata pria tua itu menatapku. Aku... Aku gak bisa menikah dengan seorang siluman. Ini melawan kodrat." "Jawab anak manusia," suara pria tua itu meninggi. Aku menggeleng. Si pangeran melepas genggaman tangannya dan menatapku tajam. Aku gak bisa menikah denganmu. Aku ini manusia dan kau..." Mata pangeran seketika berubah merah. Taringnya bermunculan. Sepertinya dia sangat marah mendengar keputusanku. Tiba-tiba saja sebuah tangan menepuk bahu si pangeran. Dan seketika itu wajah pangeran kembali normal. "Tenang anakku, ibu yang akan bicara padanya." Sosok perempuan muncul dari balik sang pangeran lalu mendekatiku. Wajah wanita itu sangat cantik. Wajah khas pribumi yang memancarkan kecantikan alami. Senyumnya mengembang. "Anakku." Dia meletakkan tangan di bahuku. Mata wanita itu menatapku tajam lalu kembali tersenyum. "Maukah kamu menikah dengan anakku Pangeran Cakra?" Aku diam. Entah kenapa aku begitu terpesona dengan kecantikan wanita itu. "Tenang saja, kami akan menyayangi dan memperlakukanmu sebaik mungkin. Kami juga akan menuruti semua kemauan kamu. Apapun yang kamu minta, kami akan menurutinya." Dia diam sejenak. "Bagaimana? Mau?" Bagai kerbau dicocok hidungnya. Aku mengangguk. Pangeran bernama Cakra itu kembali menggenggam tanganku. "Kalau begitu, kita mulai ritualnya," lantang ibu dari Pangeran Cakra memerintah. Sesaat kemudian beberapa wanita bergaun merah masuk lalu berhenti di depan singgasana. Mereka ada lebih dari 10 orang dan masing-masing membawa nampan yang ditutupi oleh kain hijau berhiasan emas di sudut-sudutnya. Setelah itu mereka membuka penutup nampan itu satu persatu. Mataku terbelalak saat melihat isi dari nampan-nampan itu. Nampan pertama berisi berbatang-batang emas yang tersusun rapi. Nampan kedua dan ketiga berisi emas-emas berbentuk koin yang sangat banyak. Nampan keempat, kelima, dan keenam berisi perhiasan dari emas, mutiara, dan permata. Dan aku yakin ada berlian juga di sana. Nampan ketujuh dan delapan berisi pakaian yang sangat indah. Sementara nampan ke-9 dan ke-10 berisi makanan berupa ayam panggang utuh. "Kau lihat, aku memberimu banyak mahar untuk pernikahan kita." Pangeran Cakra tersenyum. Aku hanya bisa mengulas senyum. Pak tua yang tadi membawa ubu rampe mulai membaca mantra. Entah apa yang dia ucapkan. Aku sama sekali tidak mengerti. Yang aku lihat, Pak tua itu selalu menaburkan kemenyan sesaat setelah membaca mantra. Pangeran Cakra kian erat menggenggam tanganku. Senyumnya semakin melebar, pun dengan ibunya yang duduk di sampingnya sejak tadi. Sepertinya ada sesuatu yang membuat mereka sangat puas akan pernikahan ini. Kalau aku tidak salah hitung, Pak tua sudah menabur kemenyan sebanyak 6 kali. Namun ketika hendak menabur untuk ke-7 kalinya, bumi yang aku pijak seolah bergetar. Semua makhluk yang ada di depanku panik. Mereka berebut keluar dari istana. Begitu juga dengan Pangeran Cakra. Wajah penuh kepanikan terlihat, tetapi lain dengan ibunya. Wajah sang ibu terlihat murka. Seketika tubuhnya berubah menjadi setengah ular, pun dengan Pak tua di depanku. Mereka merayap menghadap ke atas seolah ada seseorang di sana tengah menantang mereka. Pangeran Cakra menarikku turun dari singgasana, menyeretku entah kemana. Namun langkah kami terhenti saat terlihat seorang pria menghadang. Pria yang kini membelakangiku itu memakai baju koko dan sarung putih. Sebuah sorban melingkar di kepalanya, sedangkan di tangan kanannya memegang tasbih hitam yang terus diputar. Perlahan pria itu berbalik. Wajahnya sangat silau hingga aku harus menutup mata. Getaran di bumi kian terasa hingga aku terjatuh. Istana yang semula terang benderang perlahan gelap. Aku tidak bisa melihat apapun lagi. Terakhir sebelum istana menjadi gelap, aku melihat Pangeran Cakra menggelepar di tanah dengan memegangi lehernya.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Aku terbangun kala telinga ini mendengar lantunan surat Yasin yang menggema. Samar aku melihat ibu dan Harry menangis sembari berpelukan. Beberapa warga terlihat duduk mengelilingiku. "Ibu," ucapku lirih. Seketika ibu dan Harry menatapku, lalu menghambur memelukku bergantian. "Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar, Nak." Dalam pelukan ibu, aku memindai sekitar. Ruangan yang didominasi warna putih ini penuh oleh warga di sekitar tempat tinggalku. Pak Waluyo mendekat. Aku sempat takut karena terakhir kali aku melihat sosok seram di belakang tubuhnya. Namun ibu mengusap lengan dan memberi isyarat agar aku tenang. "Syukurlah kamu sudah sadar. Lain kali jangan lupa berdoa dalam setiap kegiatanmu, Nak." Aku mengernyit. "Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku sakit semua?" "Sudah, yang penting kamu selamat. Tidak perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Serahkan semua pada Allah." Aku menatap ibu tidak mengerti. Lagi-lagi ibu hanya mengusap lengan sembari tersenyum. Tidak berapa lama warga pun berpamitan untuk pulang dan ibu mengantarkan mereka keluar ruangan. Aku menyenggol lengan Harry yang sedang duduk di sebelahku. Dia seketika menoleh. "Mbak Putri mau apa? Mau minum?" Dia bangkit dan meraih gelas di atas nakas. "Enggak, Her." Aku menggenggam tangannya. "Kamu pasti tahu kenapa Mbak ada di sini." Sejenak Harry menatap ke arah pintu, lalu mendekatkan bibirnya ke telingaku. "Kata Pak Waluyo, ada yang mau menumbalkan Mbak Putri." Mataku membulat. Siapa yang tega menumbalkan aku? Perasaan baru saja lepas dari tumbal pabrik, sekarang malah ditumbalkan sama orang lain. "Siapa, Her?" Harry mengangkat bahunya. Lalu ibu masuk dan membuat Harry kembali duduk di bangku dekat ranjang. Sejatinya aku ingin bertanya pada ibu, tetapi aku sungkan karena ibu seolah menutupi siapa pelaku yang hendak menumbalkan diriku. Aku duduk di teras saat pengeras suara di masjid terdengar. Suara itu mengabarkan salah satu warga meninggal dunia, dan itu adalah Sari. Aku dan ibu saling pandang. "Bu, apakah Sari?" "Sudah, yang penting kamu selamat dan sehat. Tidak kurang satu apapun." Aku mengangguk lalu bersiap untuk takziah. Masih tidak menyangka jika Sari yang berusaha menumbalkan diriku. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.